seperti COVID-19 ini bukanlah hal yang pertama terjadi, tapi beliau juga sampaikan bahwa dengan situasi ini kita tidak berlarut, tapi bagaimana mencari inovasi-inovasi lain dengan cara merekognisi isi kepala kita dan mencari formulasi lain agar bangun ya dari situasi seperti hari ini. Mungkin itu sederhananya. Oke, untuk pertama mungkin kita buka sesi diskusi teman-teman. Untuk ketiga teman diskusi kita hari ini, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan perspektifnya atau argumentasinya terkait penyampaian dari tiga teman diskusi kita. Oke, ada? Oke, Bang Silwa. Yang pertama kita uh, akumulasi dulu ya, Bang. Selanjutnya ada lagi teman-teman, tiga kesempatan di sesi diskusi yang pertama. Ada dari teman-teman? Oke, yang terakhir ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita mulai dulu dari Bang Salwa. Terima kasih, selamat malam. Aku kagum kali sama Bang Togap ini, aktivis yang konsisten, cerdas, tetap jadi aktivis yang merdeka kan, nggak mau kekuasaan, tetap membela rakyat kan. Memang hebat Bang Togap ini, aktivis Gemini yang marahin, betul-betul marahinisme. Itu aku kagum. Sebenarnya Bang, kita ini kan pangan ini kan apa Bang, mafia Cina yang menguasai pangan ini. Dan yang untung kan PDIP Bang, menterinya dari PDIP dapat komisi kan. Harusnya abang kritik juga Megawati, abang sampaikan jangan dirusak rakyat ini jadi miskin kan. Kita tahu kasus bansos Bang, PDIP apakah dananya mengalir ke PDIP. Yang kita tanya di bansos, kenapa KPK nggak berani memeriksa Megawati dan anak Jokowi? Jelas-jelas di situ terlibat. Mana mungkin bendahara nggak ngasih uangnya ke ketua partai kan, saudaranya. Yang COVID kan mafia Cina juga yang jadi yang jualan mafia Cina di Indonesia dikendalikan. Dan abang buka aja Bang, mafia Cina bagaimana menguasai ekonomi Indonesia dari itu. Kan abang tahu. Bang Togap ini hebat nih, alumni Fakultas Ekonomi, gurunya Profesor Adi Broto, Munaf, dan Amamudi Pasaribu, dan tahu dia pergerakan mafia dan liberalisme dan kapitalis ekonomi di Indonesia siapa yang kuasai dari A sampai Z, dan bagaimana mafia Cina menghancurkan Indonesia. Nah, banyak Bang Togap ini ilmunya luar biasa. Malam ini mudah-mudahan Bang Togap membuka ilmunya. Sebenarnya itu Bang, sejak Soekarno itu pun rusaknya Bang kena ekonomi banteng juga kan. Orang PNI banyak menguasai proyek-proyek itu kan, perusahaan-perusahaan itu kan nggak bisa dikendalikan Soekarno juga. Dan nasionalis perkebunan Belanda kan dikasih Soekarno sama kawan-kawannya Bang, balas budi politik. Jadinya secara jujur kan abang tahu kesalahan Soekarno. Itu aja tolong diungkapkan Bang. Terima kasih Bang. Oke, selanjutnya dari abang yang ada di belakang mungkin bisa maju sedikit Bang. Terima kasih, selamat malam, nama saya Resi. Saya tertarik dari pembicara ketiga tadi, Bang Togap. Ya, saya ingin bertanya tentang spesifikasi bendera merah putih tadi Bang. Filosofi yang ada di dalamnya, apakah karena ketidakmengertian kita tentang detail bendera, jadi ajab bangsa ini sangat turun temurun sepertinya. Dan yang kedua, kapasitas seperti Bang Togap yang mempunyai kemampuan banyak, kenapa ini nggak dilirik oleh kekuasaan sehingga bisa menciptakan kemakmuran bersama gitu. Kok jadi macam Spiderman dia, mainnya pribadi aja gitu. Maunya dilirik oleh kekuasaan atau kami nanti yang mengusung Bang Togap ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pangan akibat COVID. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada pemateri ketiga.
Ya, terima kasih Bang. Oke baik, mungkin dua pertanyaan ini ke Bang Togap semua, tapi juga saya tidak eh, membatasi dari dua teman diskusi kita yang lain untuk memberikan perspektifnya soal pertanyaan tadi. Mungkin pertama, Bang Togap harus dipaksa menjelaskan pemetaan aktor nih, ya kan? Siapa pelaku ekonomi liberal hari ini? Nah, lalu selanjutnya dari abang yang di sana tadi mungkin lebih apa ya, lebih filosofis. Coba dijelaskan bagaimana spesifikasinya, historisnya dan filosofi bendera merah putih. Dan yang kedua tadi saya pikir ada dukungan moral untuk Bang Togap. Oke, Bang Togap, saya persilakan. Terima kasih ya. Saya minta izin bapak-bapak pembicara sebelumnya. Tapi saya jawab pertanyaan pertama dulu. Kita tidak boleh lupa, setelah Indonesia merdeka, maka Bung Karno mengumpulkan tokoh-tokoh di Jakarta. Pertemuan itu membicarakan bagaimana negeri ini bisa segera membantu rakyat karena sudah 3,5 abad dijajah. Maka keputusan mereka adalah membagikan tanah pada rakyat. Karena reformasi agraria di Jepang sudah dilakukan 1 abad sebelumnya. Maka di Indonesia perlu dibuat pembagian tanah. Tapi ada Bung Tewa lupa. Mungkin kawan-kawan belum pernah dengar istilah saya. Kita ini banyak dendam kemiskinan. Waktu belum dapat, wah ceritanya semua salah. Begitu dapat, kaca mobilnya pun ditutup. Nomor HP ganti. Yang saya sedihkan, semua orang-orang di Indonesia yang mendapat kesempatan dan membalas dendam kemiskinan, akhir hidupnya nggak ada yang bahagia. Coba tunjukkan satu aja sama saya, nggak ada. Orang yang jujur, salah satu Indonesia jadi contoh sama kita, Pak Ugeng. Jenderal Nasution, sederhana. Saya bukan tidak banyak dapat cerita, banyak Marga Nasution ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution waktu dia masih jaya-jayanya zaman Bung Karno. Dia bilang, kau bisa apa? Karena dia sekolah. Kau nggak bisa kau pulang. Makanya di kampungnya dia kurang dihormati. Itulah mental peninggalan Belanda sama kita. Jadi dendam kemiskinan itu yang banyak sama kita. Terus terang aja, saya banyak jumpa aktivis. Saya bilang, Dek, aduh, kau sekarang zaman reformasi berani bicara. Aku udah disorong sama FN ini ya, ada koyak ini di dalam ini. Berani kau, saya bilang. Sekarang kau cerita banyak kali. Nah, Bung Tewa juga bilang, kenapa abang begini terus? Ya saya baru dipinang aja mau masuk PDP, udah banyak yang takut. Karena kata mereka, saya itu kapal induk. Di kapal induk itu ada pesawat tempurnya, ada rudalnya, ada pasukan rangernya, ada kapal amfibinya. Ada banyak kali cakap kalian juga. Ibu si Megawati datang kemari juga. Dia boleh anak Soekarno, ini anak biologis, dia anak biologis, ini anak ideologis. Saya ketemu 3 orang dari 10 pemuda kata Bung Karno berikan sama saya goncangkan dunia. Ketiganya saya ketemu. 1 orang Batak, 1 orang Manado, 1 orang Jawa. Mereka 3 tanya sama saya baik-baik, kau udah serius deh, ngikut Bung Karno tuh gak gampang, serius saya bilang. Dan kita di Sumatera Utara ini, jangan lupa, dunia ini menghilangkan dinosaurus, itu gara-gara dari Sumatera Utara. Anda tahu nggak gara-gara apa? Meletusnya Gunung Toba. Akibat meletusnya Gunung Toba, ada dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, satu kelompok peneliti geologi sedunia. Mengebor ribuan tempat di seluruh dunia. Pada kedalaman yang sama, mereka menemukan satu elemen tanah yang dari kandungan letusan gunung berapi. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Ketahuannya itu setelah meletusnya Gunung Sinabung. Tanahnya sama. Gunung Sinabung adalah anaknya Gunung Toba.
Artinya dahsyatnya letusan Gunung Toba tuh berapa bulan gak ada matahari. Turun temperatur dunia. Kita orang di Sumatera Utara teraniaya terus. Berdiri Republik Indonesia, kabinet pertama jatuh, kasusnya apa? Kasus tanah. Tanjung Rawa. Kabinet Juanda jatuh. Tapi anak-anak muda sekarang tidak begitu. Hanya ngomel aja. Kenapa Megawati? Gak peduli saya itu. Mari kita bangun kelompok kecil. Sampai orang melirik kita. Gak tahan, gak usah berjuang. Jadi aja seperti pekerja lain, seperti buruh lain. Anda tidak punya karakter, mundur. Kalau mau maju, tahan banting. Gak tahan, tidak. Itu jawaban saya sama Bung Tewa. Masalah bendera merah putih. Saya tidak salahkan Anda dan kawan-kawan semua. Sepanjang dari tahun 2019 sampai hari ini, baru 5 orang bisa menjawab pertanyaan saya. Dari mana asal bendera merah putih? Setingkat saudara Bung Idris Pasaribu pun nggak tahu menjawab. Saya bilang, kau salah. Saya bilang. Kau seniman apa? Saya bilang. Mojopahit? Tidak. Itu ditemukan seorang peneliti Eropa. Sepertinya dia dari keturunan orang Inggris. Di sebuah situs sejarah Melayu tua di gua di Jambi. Ada tertulis garis di dinding, terbelah di tengah. Dibaca Bung Karno, buku itu waktu dia di penjara. Inilah simbol negara kita. Warna merahnya 60% Bung. Silakan periksa bendera pusaka. Putihnya 40%. Karena apa? Menunjukkan keberanian. Disepakatilah 60 merah, 40 putih. Tapi zaman Pak Harto itu semua dirusak. Contoh kecil aja, Bung. Kita kenal serangan umum 1 Maret di Yogyakarta.